hasil penglihatan kita tunjukkan pada orang. Jadi kalau kadang-kadang saya berpikir gini Pak, God oriented and people oriented. Jadi kan dua, hablum minannas, hablum minallah. Jadi setiap kali berpikir yang sore melenceng gitu Pak, selalu mengarahkan pada dua itu, hablum minannas, hablum minallah. Karena kalau misalnya tidak diarahkan keluar pada Allah atau pada manusia, nanti akhirnya larinya ke dalam, pada apa yang ingin saya dapatkan gitu loh, tapi bukan apa yang ingin saya berikan gitu. Betul. Maka dari itu ini tadi baru membaca ayat, dan bukan bagaimana kita akui. Ya, karena membaca ayat saja sulit loh membaca. Katakanlah sebelum saya memberikan ini, Anda kan tidak bisa membaca itu. Sebelum saya beri contoh, Anda tidak bisa menemukan Tuhannya orang yang di sekeliling kita, walaupun tahu aktualnya, tahu kita dari usaha. Tapi setelah kita beri contoh, kita beri pencerahan, ya, kita menjadi cerah, menjadi paham. Menjadi paham itu menjadi, setelah paham itu menjadi kewajiban kita mengantarkan dia kepada Tuhan yang benar. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan Allah, mengatakan seseorang kepada Allah, kalau kita tidak mengetahui bagaimana kondisinya sekarang. Nah, ini sudah menjadi kewajiban. Kita tahu, oh kewajiban saya adalah anak saya atau sahabat saya yang belum ke Allah. Kita dekati dan kita arahkan ke sana, tanpa memberitahu bahwa kami masih berhubungan ini loh, tidak begitu. Tapi kita siasati dalam pendekatan kita itu supaya memberikan sesuatu yang dia belum punya, memberikan sesuatu yang belum dimiliki, supaya kita tahu apa yang mesti kita berikan si A dan apa yang mesti kita berikan si B menjadi berbeda, karena setiap orang mempunyai sikap hidup yang berbeda yang diperoleh dari proses panjang. Sesuatu yang tidak mendadak itu, sesuatu yang dari proses panjang hidupnya dia mempunyai sikap. Dan supaya tidak kesana, harus nambah referensi padanya sehingga kiblatnya menjadi semakin dekat dengannya. Nah, setelah itu, setelah seseorang mengetahui cara membaca ayat, kemudian timbul kesadaran kewajibannya. Kalau itu di ruang lingkup yang dia memiliki untuk melakukannya, anaknya, muridnya, karyawannya punya hak. Tapi itu ada di ruangan lain, kita tidak punya hak, kita tidak. Sebelum diminta, kita tidak boleh memberikan sesuatu, mengarahkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan orang lain. Misalnya karyawannya sih kan, kecuali kalau di rumah saya individu, di rumah saya dia berada dalam satu struktur milik orang lain, tidak boleh kita harus menghargai struktur yang sama, melindungi dia, memberi rezeki dia. Sehingga para sufi itu, kalau ada murid dari seorang sufi lain datang kepadanya minta nasihat, tidak itu minta nasihat guru, dia tidak berani mencampuri, tidak berani menjempur sang ustadz, tidak mengeluarkan roh satu rohnya ini. Dia melihat kalau saya tambah, sedang saya nambah dengan pendekatan lain, kebijakan lain daripada dia, semakin bingung, semakin tidak sampai kepada kebenaran. Datang seseorang adalah seseorang sufi yang dia adalah murid sufi yang lain, setelah diketahui dia menanyakan sesuatu, maaf, tanyakan pada, maka dia akan mendapatkan sesuatu informasi yang alurnya sama, sifatnya sama dengan informasi sebelumnya, kebijakannya sama, pendekatannya sama. Dia tidak berani mengganggu-gugat otoritas yang sedang mengarahkan, dan itu disiplin sufi. Kalau sampai seseorang yang bertanya ini adalah sudah berada dalam suatu ruang lingkup penggarapan guru spiritual yang lain, dia tidak berani.
Dengan demikian, setiap sufi memiliki kebijakan tersendiri di dalam menggarap tanggung jawabnya, lingkungannya. Bila dicampuri oleh orang lain menjadi bubar. Ada seorang sufi yang gara-gara dia mau pindah tempat yang jauh, dan dia datang pada sufi yang lain yang masih dalam wilayah besarnya. Saya akan saya pindah ke negeri ini. Murid saya sebanyak 30 orang. Akan saya serahkan padamu. Sufi yang akan di saya yang lebih dewasa ini ketawa. Oh, jadi kamu memberikan kewajiban saya untuk membunuh 30 orang. Menyerahkan sesuatu yang sudah setengah jalan rohnya dengan metodologinya dia, serahkan pada orang lain sama dengan membunuh semua. Jadi kamu memberi beban kepada saya untuk membunuh 30 roh yang sedang berjalan menurut gayamu. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Lain daripada sekolah ilmu, pindah dari sekolah ke sini, wah datangkan, wah iya masuk sini aja. Itu sekolah lain kan, sekolah ilmu sekolah sakit. Tapi tasawuf dan ini sesuatu yang sudah digarap orang lain, ini corak pribadinya sang penggarap sudah ada link antara narasumber dengan yang digunakan. Nah, disitulah ciri khas dari sesuatu jalan roh. Jalan roh akan menjadi kacau balau bila narasumber berbeda. Meskipun referensinya lebih banyak, iya. Nah, juga dalam temukan seseorang yang meluk dua agama tidak akan jadi. Harus satu agama. Kalau Kristen, Nasrani, Islam, Hindu, campur aduk segalanya diberlakukan dalam diri, malah tidak jadi. Malah tidak jadi, tidak akan ada jadi, karena ini mengenai diri, bukan mengenai alam. Kalau mengenai alam, ini disiplin ilmu A, ini disiplin ilmu B, bisa. Sasarannya mengenai informasi narasumber tentang alam, sasarannya sama. Ilmu tentang alam tetap. Ini ilmu tentang individu satu dengan yang lain berbeda, dan cara menyiasatinya juga berbeda. Jadi beragama lebih dari satu tidak akan menjadikan dia lebih baik, tapi akan hancur sama dia. Tidak akan bisa sampai. Kecuali kalau pindahnya itu adalah pindah lain disiplin. Ketika Sunan Kalijaga mendidik ya, namanya Sirudin, sudah selesai tentang ilmu hakikat, tapi Sirudin tidak tahu syariat. Sunan Kalijaga, tentang hakikat kuda kamu sudah sampai. Sekarang kamu yang belum kau pelajari adalah ilmu syariat, belajarlah kamu pada Sunan Kudus. Kemudian Sirudin pergi dari Sunan Kalijaga menuju Sunan Kudus untuk belajar syariat yang pada Sunan Kalijaga tadi hakikat. Karena Sunan Kalijaga mau pindah mengajar Bupati Semarang, Pandanaran, muridnya Sirudin untuk mengajar ilmu yang lain yaitu syariat. Dia belajar syariat pada Sunan Kudus. Dia adalah seorang guru yang mungkin seorang guru yang safar, pindah-pindah. Sunan Kudus mungkin di tempatnya itu dia mengajar syariat. Dia mengajar syariat syaratnya harus di tempat. Mengajar hakikat boleh. Sama sufi-sufi punya pengelana. Tapi kiai-kiai harus gitu. Kalau kiai berkelana baru mengajarkan sholat 3 kali. Dia pergi, dikiranya kewajiban sholat itu 3. Nah itu, dikiranya sudah selesai. Mungkin dia harus syariat harus final. Dia baru guru syariat harus mungkin orang ambil hakikat boleh berputar karena dia jenis-jenis jiwa yang akan diungkapkan ada tidak mesti ditemukan di dalam ruang lingkupnya. Jadi apa sasaran pembelajaran tasawuf, sasaran ajaran tasawuf
tidak sebagaimana sasaran ajaran syariat. Semua orang bisa dilatih syariat, tapi tidak semua orang dalam waktu yang sama bisa dilatih tasawuf, bisa diberi informasi dasar, melainkan yang sudah saatnya. Kalau syariat, walaupun kecil harus belajar syariat, tua pun harus belajar syariat, tapi untuk tasawuf sudah saatnya, tapi belum saatnya tidak berhak, walaupun tetangga, walaupun anaknya sendiri tidak berhak diberi informasi, belum saat. Sasarannya saya sudah berhak dia menerima informasi atau belum. Ilmu hakikat itu ilmu bicara sendiri Pak Muri. Soalnya membaca ke dalam itu internal. Oh, terus sama dari sini. Iya, Rabi'ah juga saya baca begitu ya Pak ya? Iya, semua guru. Kalau punya pun ilmu yang tertutup. Ditutupnya bukan ditutup dengan sesuatu, tapi ditutup dengan samar bagi orang yang belum saatnya. Jelas diterima oleh dia orang yang sudah saatnya, samar ketika diterima oleh orang yang belum saatnya. Abu Yazid Al-Bustami mempunyai murid yang sakit, cari dokter, cari tabib tidak dapat, dan oleh sang ustaz, kamu bisa sembuh kalau pergi ke desa ini, Bani Fulan, ada seorang yang bernama ini, dia seorang hamba Allah yang baik, doa kepadanya, kamu bisa sembuh. Maka muridnya berangkat menempuh padang pasir sampai di Bani Fulan, mencari nama tersebut, kemudian datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan apa? Saya minta obat. Saya sakit. Duh, saya bukan tabib. Kaget ya. Saya bukan tabib. Siapa yang bilang suruh minta obat ke sini? Guru saya. Siapa gurumu? Abu Yazid Al-Bustami. Kaget dia. Itu sufi besar. Sampai begitu sakit, kaget. Tidak mungkin Abu Yazid menginformasikan informasi yang salah. Karena dia kasih hijab mata. Tapi dia sendiri bisa mengobati. Mengapa perintah pada saya? Dipikir-pikir, akhirnya dia tersenyum dan ambil air, bacakan Fatihah, saya minum. Kemudian dia tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah. Itulah berita dari kepada pihak lain untuk mengatakan dengan cara lain bahwa kamu sudah berada di makom. Jadi tersenyum, dia sudah sampai pada makom yang dituju, ya. Akan ganti makom baru yang di atasnya. Jadi pemberitahuan dari seorang ahli roh, ya, ahli hakikat, kamu sudah jadi wali. Itu kan orang asal ini bukan kata anak-anak. Itu pemberitahuan dari sang guru bahwa dia sudah pada makom itu. Caranya begitu, ya, caranya iya implisit. Apa yang ada di dalam tindakan ini? Mengapa dia menyuruh kemari padahal dia sendiri bisa ngobatin? Ya itu. Jadi dia ditutup, terhijab informasinya. Dinun ketika dasar, Dinun itu seorang pedagang, Dinun Al-Bisri. Pedagang dengan pedagang cara lama, gelar tikar, dagangannya di situ. Kelima ya. Kelima. Kemudian kalau tidak ada yang belanja, tidak sholat. Dan bisa sampai 200 rakaat surat-suratnya. Ini bila yang ini, yang membeli tidak begitu. Suatu ketika ada seorang berjubah umat datang. Datang, Dinun sedang sholat, tunggu sampai selesai. Setelah selesai, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ada apa? Aku minta uang yang ada di petimu itu 2 dinar. Uangku ada di situ. Kaget dia, dilihat banget. Senyum matinya. Oh, kau. Jawabnya, kau minta uang 2 dinar di petiku, sedang di telapak kakimu ada emas. Bertanya. Tersenyum orang lain. Iya, yang di telapak kaki emas, telapak kaki saya itu kan bukan milik saya. Yang milik saya yang di kasmu itu. Lalu Rinan mengeluarkan uang, diberikan. Ini ahli hakikat berjumpa dengan ahli hakikat. Begitu dia tahu bahwa Rinan sedang laris dagangannya dan sudah harus mengeluarkan 2 dinar untuk fakir miskin. Dia sudah 3 hari tidak makan, yang sufi yang satu. Sufi kelana yang tidak punya rumah. Ya. Itu hakmu. Nah, kalau orang ditegur begitu kan kaget. Tahunya ini garong apa? Dilihat. Oh, ya jenisnya. Setelah dia tahu jenisnya, dia tahu ngapain itu kecil. Bawah kakimu tuh ada emas. Di bawah kakimu ada emas. Ngapain itu? Ternyata dia kaya ya? Emasnya Itu sufi. Kalau dia mau mengendaki tanah yang diinjak jadi emas jadi. Ngapa itu dia? Ini bukan milik saya. Dinten terus tahu ini wali. Ini wali Allah setelah melihat wajahnya. Untuk memberitakan bahwa itu wali Allah di bawah kakimu. Jawab dia, ini bukan milik saya. Yang milik saya yang di petimu. Jadi yang maksudnya yang mengatai wali dalam Ada wali, mayari wali dalam. Jadi kedua-duanya saling menjadi dialogis. Percakapannya menjadi dialogis. Jadi di situ tidak ada seperti orang biasa. Wah, kau berpangkat ini ya. Lalu tutup poin. Dia ditutup dengan itu. Ditutup dengan kata-kata lain. Ya, maknanya itu. Jadi ungkapan-ungkapannya itu khusus. Dan juga yang mendengar juga harus telinga khusus. Yang telinga khusus yang paham itu. Iya, bisa tahu simbol bahwa di telapak kaki yang emas itu. Jadi setiap makam mempunyai bahasa. Setiap orang spiritual memiliki bahasa, dan bahasanya akan dipahami oleh orang yang satu kosmos dengan diri. Udah sampai ke frekuensi itu. Kalau kalau 2 pribadi yang kosmosnya berbeda, yang kosmosnya lebih tinggi yang bisa membaca, kosmos yang lebih rendah tidak bisa membaca yang atas, tapi yang atas bisa membaca yang ke bawah. Kasuasa setara menjadi punya bahasa yang sama. Reng-reng spiritual. Jadi melanjutkan yang tadi ya, membaca ayat tadi. Setelah yang kita baca dengan ayatul kauniyah, bukan ayatul nafsiyah, tetapi ayatullah yang kita baca, ayat-ayat Allah, bukan ayat yang dari alam dan dari anfus, dari alam dan anfus, yang mendapat ayat, melihat ayat Allah yang ada di pihak kawannya. Nah, itu orang sudah berada di dalam ayat Allah. Dia sudah menjadi ayatullah. Tapi ini tidak boleh menjadi predikat seperti di Iran. Iran menjadi predikat ini ayatullah. Itu ayatullah yang benar atau ayatullah yang diangkat? Kalau ayatullah yang benar tidak boleh. Tidak boleh. Ayat ini jadi nggak enak Mas Yatri. Yang mengangkat seorang menjadi ayatullah. Tapi karena ibadahnya, karena memang dia telah menjadi ayatullah. Ayatum min ayatillah. Bukan ayatullah seluruhnya, ayatum min ayatillah, salah satu ayat dari ayat-ayat Allah menjadi ayatum min ayatillah. Jadi itu tidak boleh menjadi predikat
predikat ini. Melainkan orang-orang tertentu tahu dia ayat min ayat, dia telah menjadi sebuah ayat dari ayat-ayat Allah yang lain. Allah kamu kan akan di Iran. Jadi berjumpa dengan ayatullah. Banyak lagi. Ya, banyak ayatullah. Tapi konsep mereka sama dengan pengertian ini. Dia ada istilah ayatullah itu sama dengan yang Pak Mufti. Asalnya, tetapi sekarang menjadi dilembagakan. Tradisi. Iya, menjadi dilembagakan seperti setiap komunitas harus ada mursyidnya. Mursyid beneran tetap diangkat. Banyak kan mursyid diangkat lingkungannya, dimursyidkan. Itu kadang-kadang orang itu karena loyalitas loyalitas pada perjuangan bangsa dari pemerintahnya lalu diangkat menjadi ayatullah. Belum tentu kondisinya ayatullah ya. Jadi yang itu tidak bisa diangkat lingkungan, sebagaimana tidak bisa diangkat lingkungan atau waliullah. Kondisi waliullah itu orang satu provinsi menganggap dia waliullah tidak bisa menjadi waliullah. Itu dari Tuhan, kondisi bukan atribut ya, bukan fungsi yang diberikan oleh masyarakat, tapi kondisi yang diberikan oleh Tuhan juga ayatullah. Ngantuk. Kemudian di ayat-ayat setelah ayatullah dia mencapai ruhullah. Ruhullah itu setelah mengalami suatu kematian sufi, mati sufi, bukan mati kebanyakan orang, tapi mati sufi. Itu dia menjadi ruhullah, penggeraknya langsung dari Allah. Mati sufi seperti apa, Pak? Mati sufi akan mengalahkan semua iradahnya di depan iradah Allah. Mengalahkan semua iradahnya di depan iradah Allah. Orang yang betul-betul tahallul, motong rambut, tak kalah habis syai, ikhtiar syai, kemudian cukur gundul rambut. Sekarang Allah semua yang tumbuh dari kepalamu, ide, angan-angan filosofis ini sudah hilang. Yang dimenangkan Allah. Setelah syai kan halal ya, simbolnya perolehan haji mabrur, perolehan haji mabrur. Irina surat. Ya, Irina surat al-mustaqim. ya sudah menempuh siratal mustaqim. Ya, apa yang tumbuh dari kepalanya, akal, ide, ilmu dan sebagainya, kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan, dia memenangkan kehendak Tuhan, mengalahkan pendapatnya. Nah, itu telah rambut ini sudah saya pangkas, telah memenangkan kehendak Tuhan dari ilmunya, dari kebijakannya, ya, dari apapun yang lahir yang tumbuh dari kepalanya. Sisi tertinggi manusia, simbolnya Allah juga. Kemudian dia mencapai sesuatu martabat yang tinggi, martabat ayatullah itu martabat Musa alaihissalam, martabat ruhullah itu martabat Isa, maka dia menjadi Isa alaihissalam ruhullah. Ketika ayatullah dia martabat Musa, ayatullah dia mengetahui kehendak benar. Tetapi yang belum ada di Iran adalah Habibullah. Itu martabat Rasulullah Muhammad belum ada. Belum berani memasarkan itu yang ada pada itu yang milik orang sedunia. Ya baru ayatullah dan Rasulullah. Di Indonesia malah banyak, Pak. Habibullah Habib itu kan klaim. Kita paksa orang bernama Habib. Yang belum ada itu Habibullah. Kalau sudah Habibullah kita ikut semuanya. Kalau betul-betul kondisi Habibullah, artinya pengikut Muhammad, karena martabat Muhammad Habibullah. Menjadi kekasih Tuhan. Karena kekasih Tuhan itu adalah dialogis dari ayatullah dengan ruhullah. Ayatullah dengan ruhullah itu berbeda. Dua titik, dua pijakan, dua kali. Bila didialogiskan, ya, dengan suatu kreativitas berada dalam suatu titik, ini sudah menjadi Habibullah.
kebijakan itu bisa didialogiskan, tapi Musa tidak sanggup mendialogiskan. Kata Rasulullah diwakili oleh Khidir. Musa kan belum lahir ketika itu, diwakili oleh Khidir kan. Akhirnya komunikasi tidak subur, tidak bisa memahami dia. Yang Khidir bisa memahami Musa kalau lebih tinggi, tapi Musa tidak memahami Khidir. Akhirnya ada firakum baini wa baini, saat ini saat perpisahan antara antara bisa Khidir. Capaian Musa cuma ayat Allah, nggak bisa seperti Khidir yang dia mewakili Isa. Tapi Allah mau mendialogkan Isa dengan Musa melewati satu orang yang bukan nabi, bukan apa, tapi hambaku yang buat ajari ilmu langsung dari sisiku itu kan. Nah, maksudnya disajikan padaku pada orang Islam itu, karena itu Isa ada dalam Injil itu. Injil kita itu tidak ada. Perjumpaan Musa dengan kita juga tidak ada. Yang ada hanya dalam Al-Quran. Ya. Ketika itu dijumpakan, ya. Kalau kita misalnya bercerita, kalau Musa, andai kata Musa berjumpa dengan Isa AS, dia tidak komunikatif. Mana mungkin, nggak, jawaban kita kan mana mungkin, itu kurang hidupnya kan berbeda. Karena Isa belum lahir, maka orang yang sekualitas dengan dia Khidir ini dihadirkan dan dia dilatih supaya hasilnya kita tahu, oh tidak komunikatif beneran, tidak komunikatif. Ternyata setelah lahir Nasrani, teror Yahudi dan Nasrani itu. Setelah Islam menjadi sintesis. Setelah Islam menjadi sintesis atau pengembangan dari keberadaan dua yang bertitik ekstrim, maka tidak lagi ada kata perennialis. Perennialis suatu aliran untuk menggabungkan agama jadi satu dengan titik temu Ibrahim. Tidak ada finalis kepada Islam. Islam ini hasil sintesis terakhir. Kalau perennialis ini suatu perbuatan yang sangat bodoh. Suatu perbuatan yang sangat bodoh, sesuatu yang berkembang secara dialektik, ya, kemudian sampai kepada puncaknya, dan kita mau membaurkan puncak perolehan dengan argumen sebelumnya. Ini sebuah kebodohan. Pilihan adalah sebuah kebodohan, karena berkembangnya para nabi itu melewati dialektika. Dua yang bertemu menyimpulkan satu yang qualified, dapat lawan lagi, gitu, lawan lagi. Maka sintesis ini menjadi tesis, akan diantitesis lagi. Begitulah pengembangan kehidupan. Jadi menyatukan sesuatu metodologi sudah ada, metodologi proses itu ada suatu kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Kebodohan akan apa? Kebodohan akan pengetahuan tentang proses. Dia tidak tahu bahwa proses itu bagaimana. Dikiranya proses itu lepas yang satu dengan yang lain. Tidak, ada continuity. Ada continuity. Jadi dalam agama, ya, memang ada sisi continuity, sisi terus-menerusnya dari Adam sampai Muhammad. Maka sisi yang tertinggi tidak bisa digabungkan dengan dulu. Infrastrukturnya tidak bisa. Karena itu sudah perolehan akhir. Tidak ada istilah perennialis. Kecuali ada sisi yang diskontinunya juga ada, yaitu sisi budaya. Ada dua dimensi continuity. Di dalam hal ketuhanan dia ada suatu sisi yang menyambung terus sampai sempurna, menemukan wujudullah di muka bumi, wujud Tuhan di muka bumi. Muhammad wujud. Dialah yang menghadap wujud Tuhan, bukan Tuhan loh ya. Tuhan tidak bisa diwakili, wujud Tuhan. Wujud Tuhan yang perlu ditaati. Kamu kalau dari kita yang Islam kan perennialis nggak begitu, memang nggak perlu ya. Tapi kalau yang dari Yahudi, ya mereka kan belum masuk Islam saja. Kesimpulan supaya tidak butuh perennialis lagi. Sesuatu yang sudah finalis, sesuatu yang sudah menerima seutuhnya Allah.
menerima Allah seutuhnya. Tawaf menerima Allah seutuhnya adalah menerima semesta seutuhnya. Dia bersifat united, bersifat padu. Sikap mutawakkil. Sikap united belum, ketika mengungkapkan diri dia akan mengungkapkan diri di dalam bermanfaat bagi semuanya, universality. Kecuali sifat unity, ya, utuh dengan semesta alam, dia mengungkapkan diri, menawarkan nilai bagi semua, itu universality. Maka dia tidak dua makom sekaligus yang berbeda. Okay. Makom yang satu makom mutawakkilin, yang satu makom muttaqin. Barulah tidak ada ketika berbuat takwa itu tidak ada KKN. Berbuat takwa mewakili umat, mengembangkan umat, tetapi dia belum mempunyai sifat utuh dengan umat. Mutawakkil, tawakal belum punya, akan KKN. Iya. Jadi kita Iya. kita menjadi Gimana, duit, tanpa menjadi betul tanpa ini takwa dengan takwa. Kementerian itu adalah takwa. Yang artinya memanage, mengembangkan ruang lingkup. Tetapi dia bisa merosot ketakwaan bila dia belum mempunyai sikap utuh dengan yang dikembangkan. Utuh dengan yang dikembangkan, yaitu sifat unity. Unity itu dari mutawakkil. Maka selamatlah menjadi muttaqin. Selamat kita bertakwa bila kita sudah tawakal. Takwa akan menjadi gugur, perbuatan baiknya menjadi tidak dinilai Tuhan kalau belum. Masih berharap akan apa hasilnya? Setelah saya mengabdi, apa hasilnya? Hasilnya jangan tanyakan, biarlah Tuhan bebas memberikan, pasti diberi. Jadi berbuatlah yang baik, hasilnya serahkan Tuhan. Jangan nawar. Wah, sudah dikasih kurang banyak, ngambil. Ngambil titipan rakyat diambil. Karena belum ada mutawakkil, belum utuh. Oh, yang diambil itu sesungguhnya milik bersama. Tidak itu milik orang lain, itu milik bersama, termasuk miliknya dia. Mengapa dia harus ngambil? Nah, sehubungan dengan itu, Pak Mu, jadi pejabat pemerintah itu kan seharusnya juga mengolah diri ya. Tapi kalau tadi belum siap, belum waktunya belajar, jadi ya, di dalam Islam memang tidak memperiodisasikan takwa lebih dulu atau tawakal lebih dulu, tapi saling berganti. Ketika takwa harus tawakal, ketika tawakal harus takwa, gitu. Seperti tidak kaki kanan ketika berjalan itu kaki kanan kita gunakan dulu, nanti kalau sampai ganti lagi kiri, tidak begitu. Sudah berganti-ganti, itu tanpa tawakal, itu penguasaan dunia milik dan dunia diri itu berganti-ganti. Pengalaman keluar tiga masuk, pelan masuk dibawa keluar, itu berganti-ganti. Eksternal dibawa masuk, yang internal dibawa keluar. Nah, itu namanya mudkhala sidqin, masuk dengan benar. Mukhraja sidqin, keluar dengan benar. Keluar yang benar adalah mempertinggi derajat diri. Masuk dengan benar, mempertinggi nilai diri di depan orang lain. Nah, itu diminta Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah saya masuk yang benar. Masuk sehingga nanti kalau orang keluar saya lebih qualified, lebih bisa menolong orang lain. Ketika dia keluar, wa akhrijni mukhraja sidqin, ketika dia keluar, betul keluarnya itu menyebabkan tinggi sisi dalamnya, karena pahala tidak pernah korupsi. Ya, yang spiritualnya menjadi tinggi. Nah, ketika keluar memperbaiki dalam, ketika masuk memperbaiki, hasilnya memperbaiki luar. Ketika dia keluar, kemudian masuk mendapatkan dirinya lebih tinggi dari. Ketika dia masuk, kemudian keluar mendapatinya dirinya lebih qualified daripada sebelumnya. Jadi keluar yang benar adalah keluar yang berguna untuk masuk. Masuk yang keluar, ya masuk yang benar adalah masuk yang berguna untuk keluar. Manusia keluar masuk seperti nafas kita keluar masuk terus. Masuk dengan ya Allah. Nah, masukkanlah saya dengan masuk yang benar.
dan keluarkanlah sendiri perempuan. Hal yang demikian itu memang sangat berat. Kalau salah satu keluar saja atau masuk saja, jadi hal yang demikian itu dipahami oleh Rasulullah sebagai oleh karena waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi karena untukku dari sisi kekuatan penolong. Kalau tidak kau tahu tidak bisa saya. Ketergantungannya yang optimal pada Allah. Kamu kayak udah saya misalnya di tempat kuliah Pak Mu ya, saya nggak mau berbeda dengan yang lain, tapi terpaksa saya jadi berbeda karena misalnya saya nggak mau nyontek Pak Mu ya. Ketika saya tidak mau nyontek kan berarti saya tidak sharing, saya tidak ujian. Itu pun sudah di itu kan mencampur aduk sesuatu ya, sesuatu apa namanya, disiplin pembentukan diri. Pembentukan diri itu ada disiplin. Disiplin itu harus ditaati ya. Disiplin itu ditaati, harus ditaati supaya kita nanti mendapatkan wisuda ya. Wisuda ketika kita untuk keluar semesta. Jangan nyontek pun jangan bolehkan menyontek sampai kamu betul-betul berada dalam penguasaan disiplin itu sehingga dapat wisuda boleh keluar. Lah yang saya maksudkan bukan di dalam disiplin membentuk diri ini disiplin keluar. Nah, kalau keluar kita sharing partner dengan siapa yang kita temui. Bukan disiplin ketika membentuk diri, berbeda. Maksudnya kalau misalnya orang lain kita ajak misalnya Pak Muhid sebelum ujian kita belajar bersama itu nggak mau misalnya. Nah, itu lain, itu istilahnya lain, harus mau diajak belajar bersama. Tapi begitu ujian maunya mereka nyontek misalnya. Nah, itu kan enaknya sendiri. Dia tidak mau ikhtiar, tapi dia ingin hasil yang. Nah, ketika kita berbeda seperti itu dan orang lain, apakah kita akhirnya jadi jangan itu, jangan itu. Biarpun Di berbeda dalam, juga. ketika di dalam suatu struktur kita dikuasai oleh hukum struktur, kita harus taat pada hukum struktur. Ketika kamu menjadi dirimu di luar struktur, kamu bebas melakukan. Seperti pesan direktur yang anak saya bekerja, direkturnya yang di Cikarang menasihatkan pada si Irfan, kamu nanti tugas di Jepang, di sana karyawan Indonesia banyak, sedang kamu adalah apa namanya asisten manajer, ya, asisten manajer. Di dalam kantor kamu tidak boleh dekat dengan orang Indonesia. Kalau kamu sudah pulang, lain lagi. Tapi di dalam kantor kamu tidak boleh dekat dengan orang Indonesia. Nanti mereka menjadi malas kalau kamu dekati, kamu dapat pelindung. Tapi di luar kamu boleh, karena itu individumu. Tidak waktu di mana kamu dikuasai oleh struktur waktu kerja. Kamu boleh tolong menolong dengan orang Indonesia, karena Indonesia di rumahmu. Tetapi di dalam kantor tidak boleh tolong menolong. Ada salah tidak kau peringatkan karena sebangsa dengan kamu. Karyawan saya rusak nanti. Kamu tidak boleh mendekat di dalam kantor, tapi boleh kamu traktir jajan ketika kamu sudah di rumah, silakan. Jadi kita harus komitmen dengan aturan struktur yang melibat diri kita. Nah, kita merdeka setelah kita keluar dari struktur yang kita tidak berada dalam suatu kekuasaan struktur. Ini saya kira jelas. Jelas. Aturan harus dipakai untuk mencapai kualitas pembentukan, kualitas yang target struktur tadi apa? Target struktur hasilnya. Aturannya begini. Nah, kamu boleh mencari, boleh kamu bertindak bebas menurut individumu, pilihan baik burukmu kalau kamu di luar struktur ini. Kamu sudah tidak jam kantor di rumah. Kamu merdeka individu, yang individu orang di Indonesia yang itu adalah bawahan. Diungkapkan pada saya, wah itu kan tidak tahu saya berjarak dengan anak itu benar. Nasihat baik burukmu itu benar. Jadi kamu harus begitu. Sebagaimana Presiden India yang Islam itu ketika mengunjungi Indonesia atas nama bangsa, atas nama negara India, dia bawa pelayan, ya. Pelayan makan supaya tidak menyajikan daging sapi.
Padahal dia Muslim boleh makan daging sapi. Tapi ketika dia mewakili bangsa Indonesia yang beragama Hindu yang mendewakan sapi. Kalau dia kesininya boleh makan sapi. Dia adalah kunjungan Presiden India yang agamanya Hindu dan mendewakan sapi. Dia bawa pelayan makannya supaya tidak makan daging sapi karena dia dalam struktur. Dia sedang menjalankan fungsi negara, bukan dia individu yang boleh makan daging sapi. Itu kehebatan Islam ada di situ. Dia megang amanah. Titipan itu dipegang. Sehingga ada juga guru agama di Kudus, kawannya Pak Mu, guru agama Islam mengajar agama Konghucu. Di sebelah desa di pojok antara Demak dengan Kudus, namanya Desa Lelaan, itu pecinan. Pecinan ada sekolah Cina, sekolah Cina ya ada belajar bahasa Cina, ya belajar kurikulum dari pemerintahan, ya, plus agama Konghucu. Di Cina tidak ada yang bisa belajarkan agama. Maka pengurus yayasan menjumpai awalnya Pak, itu orang departemen agama. Pak, kamu mau belajar agama Konghucu? Kamu sih ya, di sekolahan saya punya sekolah di mana itu ada mata pelajaran agama Konghucu. Saya tidak tahu, saya beli buku-bukunya. Nanti kamu mengajarkan itu di sekolah. Oh, karena kajiannya sebagai guru agama tidak mencukupi kebutuhan. Diajarkan agama Konghucu. Tapi di luar sekolah tidak boleh, dia itu bukan agamanya. Ini adalah menerima amanah ya. Dia menerima amanah, mengajarkan ini dan digaji. Dia juga diawasi, jangan masukkan kepercayaan Islam, ini berarti dia mengkhianati janji. Gajiannya menjadi tidak halal karena dia mengajarkan agama sendiri. Dia harus mengajarkan agama Konghucu, digaji sekian per bulan. Tak tahu gimana Pak itu boleh? Kalau saya tidak ada tambahan. Anak saya 2, boleh saja. Tahu ya itu. Kamu harus betul-betul disiplin, jangan sampai memaksakan atau memasukkan informasi ke situ. Karena waktumu sudah kau jual. Waktu sekian jam itu sudah kau jual kepada yayasan pendidikan Konghucu itu tadi. Jadi ketika itu kamu dikuasai, apa yang disuruh melakukan harus dilakukan. Di luar lain lagi, itu milik individu. Karena banyak guru agama yang lain macam, weh kamu ini munafik. Dia bertanya padaku, boleh itu justru begini, justru bagus. Nah itulah. Bukan ya, saya nggak, ya mungkin bisa juga gitu. Iya. Cuman kalau di sudut orang lain kan yang biasa-biasa, wah itu mempertuhankan uang, hanya karena uang itu dia ngajar Konghucu gitu. Bisa. Ini masalah budaya, bukan masalah kerja dan masalah budaya, bukan masalah agama. Ya. Masalah kerja dan masalah budaya. Kalau buat orang Cinanya itu masalah agama. Kalau buat Cinanya masalah pendidikan juga budaya. Jadi Konghucu atau tidak kan tidak ada yang tahu. Pokoknya saya harus menyampaikan informasi sebagaimana yang ada dalam buku dan harus selesai satu buku ini dalam waktu 3 bulan, misalnya jilid 1. Itu targetnya. Cuma dia tidak mendapatkan Cina yang di situ yang bisa mempunyai kelembutan untuk mengajar. Cina itu Cina pedagang rumahnya tidak berbakat mengajar. Kalau mengajar mungkin berbakat dagang ya, tidak sabar, pukul murid dan sebagainya. Lebih baik pilih yang sudah biasa ngajar agama. Itu guru agama Islam mengajar Konghucu. Jadi tidak apa-apa. Nah, sebagaimana itu Perdana Menterinya si Saddam itu Nasrani, tidak apa-apa. Ya, selama dia betul memikul amanah sebagai Perdana Menteri di negara. Dan juga Fazlur Rahman di perguruan tinggi ya, Chicago. Fazlur Rahman di Chicago ya, atau seorang orientalis mengajar Islam ya. Karena kajian dia akan mengajak kalian sebagai referensinya meskipun dia Nasrani ya. Itu bukan berarti harus pegang amanah. Amanah itu justru sisi amanah yang harus kita pegang. Fazlur Rahman asal Nasrani? Enggak.
dia mengajar di perguruan Nasrani orang saya Kemaslaman dia menjadi pikiran moderatnya bertentangan dengan lingkungan Pakistan, karena lingkungan Pakistan mendapatkan pikiran tradisional dari Mauludi. Dia tak menyingkir, daripada di situ bertempur, lebih baik saya mencari lahan dakwah gitu ya. Jadi makbul di sana. Jadi kalau seorang guru ya amanahnya guru, seorang murid amanahnya murid. Jadi semua harus punya amanah masing-masing dan jalankan. Dan sesungguhnya itu bukan pelajaran agama, itu referensi mengajarkan ayat itu. Jadi di situ tidak ada penekanan untuk beriman, tidak. Dia hanya memberikan referensi. Pertanyaan ini jawabnya ini sesuai dengan buku yang jawabannya benar baik. Kita kan nggak bisa mengukur murid imannya, kan nggak bisa. Masalah iman, masalah Allah kan. Hanya referensi ilmu tentang agama, bukan mengajar beragama, tapi mengajar ilmu tentang agama. Islamologi. Islamologi. Agama Konghucu, ilmu agama Konghucu. Bukan ingin menjadikan mereka Konghucu, tidak boleh itu. Sebetulnya jadi Islam semuanya. Ya, iya. Di masalah bareng kamu. Di luar jam pelajaran terus Jadi ada sesuatu, ada sesuatu yang tampaknya seperti janggal, tapi padahal itulah yang diajarkan Rasulullah. Amanah. Lebih anu lagi, wah cara Rasulullah yang betul-betul berani. Rasulullah pemberani dalam melakukan kebenaran, dalam mengaktualisasi kebenaran. Kemudian ada seorang rahib datang ke rumahnya, datangnya hari Minggu. Bagaimana dia menghormati rahib itu sampai sahabat-sahabatnya sendiri. Saya sendiri tidak pernah dihormati seperti Rasulullah menghormati itu. Saya bertemu ada Rasulullah, tidak dihormati Rasulullah sebagaimana Rasulullah menghormati. Nanti sampai ada satu jam tertentu menyilahkan itu. Ini hari kebaktian Anda, maka rumah saya sebagai tempat mengadakan kebaktian. Anggaplah ini gereja untuk melakukan kebaktian. Saya mau keluar dari ruang ini, silakan. Selesai gitu, teror, semua bagaimana? Yang orang Islam sendiri tidak seperti itu, yang orang lain tenang dulu. Dia punya dua hak, sedang kamu punya satu. Kamu Muslim, saya Muslim. Kalau kamu bertamu, menjadi tamu individu saya. Tamu, saya beri penghormatan satu, tamu individu saya. Dia dua haknya, tamu individu saya dan tamu agama saya. Dia tamu individu saya, dia tamu agama. Selaku tamu individu, dia mendapatkan hak seperti kamu. Tapi selalu tamu agama saya, dia mendapatkan hak lain yang Anda tidak mendapatkan. Maka dia dua kali saya hormati daripada saya menghormati sesama Islam. Berani Rasulullah dan berada di dalam kebenaran meskipun kebenaran ini belum dimiliki sahabatnya, sehingga membuat sahabatnya pada penasaran, ini gimana Rasul? Orang beragama lain masuk ke dalam rumah kita, dia mendapatkan dua hak, hak tamu individu dan hak tamu agama. Ini Islam sedang bertamu dengan Kristen. Dengan ini si Fulan sedang mendatangi si diri. Dua penghormatan, karena tamu harus dihormati. Nah, itu ya belum ada referensinya para sahabat, maka dia bertanya menegur Rasulullah. Maka pendekatan ketika kita berhadapan dengan pihak lain adalah bukan pendekatan politik, tidak boleh, pendekatan agama tidak boleh, karena beda pendekatan moral. Ketika kita berdialog dengan orang beragama lain, pendekatan kita adalah pendekatan moral. Ya. Kemudian kompetisi kita adalah lebih bermoral mana dia dengan aku. Iya, itu bernilai dakwah. Lebih bermoral mana, lebih menghargai orang mana dia dan aku. Itu nampak bahwa Islam mempunyai nilai dakwah kalau kita melebihi mereka. Di dalam nilai itu kita kalah. Menang penginjil yang waduh ramah yang kita itu harus masuk di dalam ruangan. Soalnya kalau kita sama-sama Islam, saudara.
Bapak, saya ke toko ya, tokonya Cina, jual aksesoris mobil. Terus saya ke sana, dia bicara panjang lebar, terus saya sudah nggak ada masalah. Terus saya ketemu sama temannya, gitu ya. Dia sama Kristen juga. Dia tuh dia akan di belakang mobil lah gitu orang. Terus nasihat temannya itu seorang Kristen juga, kamu jangan melihat objeknya, lihatlah bagaimana Tuhan sedang mendidik kita. Saya bilang, itu kok bisa ya kalau dia orang Kristen? Ada orang Islam gimana tuh? Itu saya tulis gitu. Artinya itu. Yang kita belum punya catat biar kita punya. Kok kenapa Pak itu apa yang terjadi gitu di orang-orang Islam sendiri? Kenapa pola itu tidak ada di dalam orang Islam? Dulu yang diajarkan itu menartikan lingkungan, bukan nilai kehadiran, tapi dia menartikan lingkungan. Merasa lingkungannya lebih tinggi dari lingkungan orang lain, lalu tidak menghargai orang lain. Ini tidak boleh, fanatik lingkungan itu bicara. Justru kita pada nilai-nilai. Ya, ketika kita kepada alam, kita adalah nilai fisikal, ya, nilai alam. Ketika dengan manusia, nilai manusia yang kita tunjukkan. Nilai pada alam itu nilai pemeliharaan. Sikap kita ketika berjumpa dengan alam, bagaimana kita melestarikan dan melestarikan. Kemudian ketika berjumpa dengan manusia, bagaimana kita menunjukkan moral yang lebih tinggi, berarti mengembangkan dia. Kita merantau. Jadi kita harus melihat hal itu tidak bisa sama, karena setiap seorang melihat yang berbeda. Setiap orang mendapatkan hak yang berbeda dari sang sesuai dengan statusnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan konteksnya. Berhubungan juga dengan ajarannya, kita memang agama esoteris, gitu, agama Kristen itu kan esoteris ajarannya. Jadi orang Islam kan umumnya esoterisnya, sehingga tidak bisa menghayati, tidak bisa aku kan ya, kedua-duanya ada esoteris dan ada esoteris, menjadi dominan. Islam dominan eksoteris, dia dominan esoteris. Ya betul. Nah, itu apa yang kita kurang, kita kaji dari orang lain dan kita lanjut. Milik kita yang hilang. Permainan, untuk berlaku begitu itu tidak individu. Kita harus gentleman dalam menghadapi olahraga yang sportif. Kita harus gentleman. jangan emosional. Jangan fanatik.